الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya mari kita baca doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadimni wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru ala taufiqi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadi ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa awanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kami hormati, yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, khusus di sini orang tua kita Ujub Zul, juga Ustadz Mu'alim Alim dan juga Ustadz Ilham yang akan menyampaikan tausiah setelah saya insyaallah. Juga yang kami hormati Bapak Rabat sebagai sahibul bait, juga keluarga besar Majelis Ta'lim, Majelis Zikir, Majelis Maulid, Majelis Sholawat, Majelis Murattal Quran, Majelis Ratibul Haddad GJP. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan curahan rahmat inayahnya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita, memberkahi rezeki kita, memudahkan segala urusan kita dunia akhirat. Insyaallah mudah-mudahan segala urusan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesakitan apapun itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dawamah rutin istiqamah di dalam hal-hal baik sampai wafat dalam keadaan baik husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemampuan kepada kita duduk bersama di majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang tadinya jahat, keras hatinya, insyaallah diberikan hati yang lembut, hati yang bersih, insyaallah. Amin ya rabbal
alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini insyaallah yang setelah kita nanti insyaallah akan menyampaikan apapun yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ingin menyampaikan alhamdulillah kita ini sampai saat ini masih berada duduk bersama di majelis taklim. Alhamdulillah, ini kita ngikuti nyenengkan, bukan hanya ngikuti, mudah-mudahan kita mengikuti ajaran Nabi ini, nyenengkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengarahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk selalu berkumpul, duduk bersama dengan orang-orang yang baik, duduk sama orang baik, ya. Kawan-kawan yang buruk tinggal kelah, ya. Kawan-kawan yang bisa ngerusak hati tinggal kelah. Kawan-kawan yang bisa ngajak kita dari perbuatan baik pacak berubah menjadi perbuatan buruk tinggal kelah yang macam ini. Ngapa? Karena budak ini, kawan kita ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita pacak ngajak dia yang tadinya dia buruk menjadi baik, kita mampu ngajak dia, maka ini lebih lagi luar biasa. Tapi kalau tak kuat, tinggalkan. Takut kita yang tepelok. Ini sebagaimana yang sudah diarahkan. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, beliau bersabda, "Matsalul jalisis sholih." Perumpamaan teman duduk yang baik. Perumpamaan teman duduk yang baik itu kama tali sohibil miski, seperti uang yang jual minyak misi, atau uang yang kerjaannya itu menjual minyak misi, atau yang wangi-wangian yang lain. Tapi Nabi mencontohkan dengan pemilik uang yang sering berbaur di dalam minyak misi, wangi-wangian. Maka perumpamaan teman yang duduk yang baik ini perumpamaan uang yang tadi itu yang jual minyak misi. Seandainya kita kumpul sama dia, apa kata Nabi Muhammad SAW? Illam yusibka syai'un minhu asobaka min rihihi. Seandainya kau tidak terpencit dari minyak wanginya, paling tidak kita dapat wanginya. Kumpul sama uang yang wangi-wangian, jual minyak wangi apa segala macam, kita kumpul di situ. Kalau sekarang ini diperumpamakan jual pek itu apa pek itu katanya wangi, kumpul situ melok wangi. Ini jual minyak wangi diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul di situ, duduk bersama di situ. Ini contoh perumpamaan deh. Kita melok wangi, tidak kena minyak wanginya, tidak nempel, tapi nempel wanginya. Ini hanya perumpamaan. Tapi apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW? Duduk sama orang baik. Paling tidak kita kepercayaan, ketularan baiknya, ketularan karakter baiknya. Walaupun kita belum termasuk orang yang baik, tapi lama-kelamaan karena kita sering kumpul sama orang baik, maka dikit demi dikit karakter kita bakal berubah. Yang tadinya buruk menjadi baik. Ini ajaran arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun sebaliknya, hati-hati. Wa matsalul jalisis su kasohibil kir, atau di dalam riwayat yang lain kana fikhil kir, seperti uang yang kerjanya itu niup api, bikin besi. Kalau sekarang ini bahasanya pandai besi, uang yang buat pakai api itu, bikin apa namanya, bikin besi, bikin pisau, bikin apa itu sehingga duduk sama mereka. Illam yusibka min sawadihi asobaka min, maka apa? Illam yusibka min sawadihi asobaka min dukhanihi. Seandainya kau tidak kena daripada gelapnya, gosongnya, apinya, maka paling tidak kau kena asapnya. Perumpamaannya sama seperti itu. Kalau duduk sama wong borok, walaupun mungkin kita tidak kena, tapi terpercik, dikit demi dikit karakter buruk bakal kena, tertular sama kita yang sering duduk sama wong yang buruk. Tengok sekarang banyak yang berkawan dengan wong narkoba segala macam, yang main judi slot, duduk gabung sama mereka. Padahal mereka tidak melo-melo, cuma duduk gabung di situ.
nyingok ngawas di situ, dak taunya ada polisi menciduk mereka, dia ke benar. Ngapa kena? Ngapa kena terciduk? Diciduk oleh polisi padahal dia tidak ngapa-ngapa, diringkus oleh polisi padahal dia tidak ngapa-ngapa, cuma duduk bareng di situ. Sering dia duduk bareng di situ, gara-gara itu sering kumpul sama yang berbuat buruk, maka kita dikenal buruk sama wong. Padahal tidak ikut andil di dalam perbuatan buruk, tapi duduk diam rela seneng sama wong yang berbuat buruk, maka tertular dikit demi dikit karakter buruk mereka tertular. Kamu wong yang sering duduk sama wong buruk, sama cak tadi itu sering duduk sama yang pembuat kerajinan bikin besi, bikin pisau tadi, duduk sering di situ walaupun tidak kena apinya tapi kena asap, balik-balik bau asap. Kalau duduk sama minyak wangi tadi balik-balik badannya wangi padahal tidak dapat minyak wangi. Makanya ini arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalulah kumpul sama wong baik. Maka sedikit demi sedikit karakter buruk kita terkikis, menjadi karakter baik. Jangan kumpul sama wong buruk, kaget lamu-lamuan karakter baik kita yang terkikis. Kalau kita tidak kuat, jadi karakter buruk. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau temani, jangan kau gauli, jangan kau berteman dengan orang kecuali dia orang mukmin. Berarti orang non muslim tidak usah dikawani, tidak usah direwangi, tidak usah ditemani. Dalam artian apa? Kalau kita dakwah kumpul sama mereka, edak taunya, maaf, tercicip barang yang haram tadi itu. Benar? Tercicip tahu barang yang haram, apa? Apa itu? Tidak usah lah pokoknya itu. Perbuatan yang haram tercicip kaki. Paling tidak kaki karakter buruk mereka, mungkin mereka buruk. Tercicip, terkena kita karakter buruk mereka. Tapi bukan berarti wong non muslim kita jauhinya, kita musuhi, tidak. Tapi tidak usah sering kumpul. Ini banyak. Hati-hati anak-anak kita nih. Kumpul bareng, duduk di rumahnya, tidur di rumah wong non muslim itu. Gabung, maaf ini, tidak apa-apa bukan anak samping, supaya anak-anak kita ini, keluarga kita yang muslim ini tidak tercicip barang itu. Nah itu yang anak pengen jago ini, biar kita keluarga kita yang muslim ini, yang muslimat ini tidak tercicip barang haram menurut kita wong Islam. Ini kata Nabi, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kau gali kecuali orang mukmin. Orang mukmin bukan orang muslim. Muslim belum tentu mukmin. Kalau yang mukmin, itu tadi. Bahkan apa kata Nabi dilanjutkan di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melanjutkan, wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan sampai makan makanan kau kecuali wong baik. Jangan sampai makan makanan kau kecuali wong baik. Maksudnya apa? Kita usaha ke makanan yang kita infak ke, yang kita keluarkan ini wong yang memang betul-betul membutuhkan, apalagi dia wong baik. Nah ini luar biasa, makanan yang sampai kepada mereka, apalagi mereka ini wong baik, dengan makanan yang kita beri tadi dia menjadi lebih kuat, lebih mampu untuk beribadah, pahala ibadah balik ke kita yang menunjuk makanan. Nah itu, kalau kita nunjuk wong yang buruk, yang berbuat maksiat, tadinya dia lemes, kita nunjuk makanan, dia mendapat tambah gagah. Akhirnya dengan gagahnya dia karena udah makan makanan dari kita tadi, dia mampu berbuat maksiat. Sama cak wong nunjuk lading untuk wong yang nak bunuh wong. Boleh tak kira-kira? Kita tahu dia tu nak bunuh wong, nak nyelakon ke wong, kita nunjuk tambah. Makanya kita kena dosa. Ini arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai perihal itu beliau perhatikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, usahakan yang namanya kita bergaul, kumpul, berkawan, harta kita, makanan kita jaga. Seluruhnya berkawan sama orang baik, harta yang kita dapatkan, yang kita keluarkan, yang kita infakkan, daripada harta yang halal kepada yang baik-baik. Maka insya Allah kebaikan-kebaikan akan kita dapati
daripada kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan ini, insyaallah. Tausiah yang kedua itu Ustaz Muhammad ya? Ada Muhammadnya? Ilham apa? Ilham Maulana, Ustaz Ilham Maulana, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat hingga kita baca berkumpul pada malam hari ini. Sebelumnya yang saya muliakan, yang saya hormati guru-guru berada di depan kita ini, Al-Habib, Ali Al-Kaf, dan mualim kita, mualim Ali Murtada, dan orang tua kita Abazul, dan bapak-bapak ibu sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada antum sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa duduk di majelis ini, kita bisa kumpul di majelis ini. Kenapa tidak sembarangan uang duduk di majelis ini? Berapa banyak fadail, keutamaan yang Allah siapkan, yang Nabi sampaikan dalam majelisul ilm. Yo, di mana ada majelis ilm, kita cari. Di mana ada taman surga, kita cari. Kenapa? Untuk melatih diri kita agar kita berada di taman surga. Melatih diri kita supaya kita beneran berada di taman surga. Idza marantum, kata Nabi, idza marantum bi hadhil jannah fartau. Kata Nabi, ya sahabatku, wahai umatku, apabila kalian melewati suatu majelis, suatu taman surga, maka mampirlah. Yo, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat bertanya sama Nabi, wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Kata Rasulullah SAW, wahai sahabat, wahai umatku, taman surga itu adalah majalisul zikir wa majalisul ilm. Yo, alhamdulillah, berarti kita ini berada di taman surga. Yo, yang mana disebutkan namun Nabi Muhammad SAW. Bisa kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hati kita juga berzikir, sabar, syukur, qanaah. Jawari kita juga berzikir untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Yo. Yo, alhamdulillah kulihat. Pokoknya kita sudah diizinkan Allah SWT untuk duduk di majelis ilmu ini. Ya, kenapa? Ada tanda-tandanya. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh jalannya untuk ilmu, maka akan dipermudahkan jalan dia untuk surga. Alhamdulillah, kita pada malam ini kita duduk di majelisul ilmu. Akan lagi tutup dengan suatu cerita. Yang mana cerita ini kita Nabi Muhammad SAW, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ada suatu pasar di pinggir kota Madinah Munawwarah, terdapat pengemis Yahudi buta. Yang mana pengemis Yahudi buta ini setiap orang lewat, dia setiap mengatakan, wahai saudara-saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad. Karena apa? Karena Muhammad itu penyihir, pembohong. Ya, itu tidak benar. Yo, setiap kali, setiap hari selalu diulangi oleh Yahudi ini. Lalu sekian lamanya Nabi SAW mengetahui Yahudi tersebut, bahwasanya Yahudi tadi mengataui Nabi Muhammad SAW. Lalu apa bahasa Nabi? Apa Nabi marah? Tidak. Coba kalau kita dijingokkan marah, apalagi disenggol. Ini Nabi Muhammad SAW tidak marah, malah didekatinya pengemis tadi, lalu diunjuknya makan dengan kasih sayang Nabi sama pengemis tadi. Pengemis tadi tidak tahu soalnya apa, pengemis tadi buta. Yo. Nabi lalu istiqomahnya setiap hari. Setiap pagi Nabi istiqomah bawa bekal makanan untuk pengemis tadi. Tak biasanya Nabi ngejok nyuap ke dia, tapi dia masih
Mengucapkan kata-kata dari wahai saudaraku, jangan kau dekati Muhammad. Nabi dengar, tapi tidak. Nabi malah menyuapkan dia dengan kasih sayang dia. Yang mana makanan panas tadi didingin oleh Nabi, yang mana makan keras dilimputi oleh Nabi. Inilah kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dengan uang yang nyaci Nabi, apalagi dengan uang yang baca maulid tentang Nabi. Yo, bantu akhir bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu singkat ceritanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan sama Nabi untuk memerintahkan sama Nabi tadi kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menjalani biasa Nabi Muhammad SAW memberi makanan sama pengemis tadi. Lalu Sayyidina Abu Bakar pergi ke Madinah tadi membawa bekal makanan, terus menyampaikan pengemis tadi. Habis itu diizinkan makan sama pelakuannya sama cak Nabi, diizinkan makan. Lalu pengemis tadi nolak karena apa? Tidak sama dengan Nabi. Dia ini beda dengan Nabi. Bedanya Sayyidina Bakar beda. Yang mana Nabi tadi setiap makan panas dingin ke, setiap makan keras dilembut oleh Nabi SAW. Kata pengemis tadi, kau ini beda aja. Yang galak biasa aja aku makan tadi penuh kasih sayang karena aku beda. Lalu Sayyidina Bakar hanya bisa menangis mendengar perkataan pengemis tadi. Lalu Sayyidina Bakar berkata pengemis tadi, yo memang betul, aku ini memang bukan uang yang galak ngejek pemakan. Yo, yang galak ngejek pemakan, uang yang galak kecaci, yang setiap hari kecaci. Tapi itu siapa itu? Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Lalu pengemis tadi nangis dia. Nangis pengemis tadi. Lalu mengucapkan sama Sayyidina Bakar, aku benar ini. Yang galaknya di aku makanan tadi itu Nabi Muhammad SAW. Yang galak aku itu, iya benar. Yang galak aku itu setiap hari dia. Bahkan setiap pagi di sini kau makan untuk makan untuk kau. Tapi kau kino. Cak mano? Lalu pengemis tadi mengucapkan syahadat depan Sayyidina Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah pelajaran kita. Saking mulianya akhlak Nabi sama orang yang nyaci dia, sampai bisa orang kafir ini Yahudi tadi, pengemis tadi masuk Islam. Inilah Islam jenis istimewa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terlebih dari Allah SWT, kekurangan itu dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Insyaallah cerita yang luar biasa. Itulah kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pengemis buta yang sering mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak pudar kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makin dikasihi uang yang pengemis buta tadi itu. Sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menggantikan adalah Sayyidina Abu Bakar. Ayahnya siapa? Ayahnya Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah siapa? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi, untuk menggantikan posisi Nabi, memberikan makanan untuk menggantikan posisi Nabi. Karena Sayyidina Abu Bakar itu nanya awalnya, apalagi yang kira-kira belum aku gawe ke, apalagi yang kira-kira yang belum aku gawe ke, yang digawe ke oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, di sana ada pengemis buta yang selalu diberi makan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau Sayyidina Abu Bakar nyuapi, tapi berbeda dengan suapan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini pengemis sadar ini bukan uang yang biasa ngenjuk makan aku. Akhirnya terus itu dalam keadaan masih ngato Nabi, masih ngejek Nabi, masih ngato Nabi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mendengar ejekan, cacian. Di samping itu dia menyampaikan uang yang biasa nyuap aku ini dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Kata Ustaz tadi, makanan didinginkan, dilembutkan, berbeda
dengan yang sekarang, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Lebih kasih sayang lagi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang tidak tahu ke pengemis itu, ternyata Nabi Muhammad sudah wafat. Sedih dia. Ternyata yang nyuapi sebelumnya itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dicaci maki oleh si pengemis buta tadi. Luar biasa cantik dan cerita dari Ustadz Ilham Maulana tadi. Mudah-mudahan dari sini kita dapat ngambil hikmah, ya. Walaupun kita mungkin disakiti, walaupun mungkin kita dicaci maki, walaupun kita mungkin dimusuhi, jangan pudar. Kasih sayang kita memang itu susah. Memang itu susah. Ini memang ajaran Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Yang namanya wong yang hebat itu, mukmin yang hebat itu adalah mukmin yang ahsana ilaman asa'a ilaih. Wong yang berbuat baik, berbuat bagus kepada wong yang sudah berbuat buruk kepada dia. Kalau kita cuma balas budi, itu gampang. Ada wong berbuat baik sama kita balas baik gampang. Tapi yang susah, dia berbuat buruk nyakiti kita balas itu yang susah. Tapi inilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu mudah-mudahan sedikit demi sedikit dengan usaha kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk mengikuti, menjalankan sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa khitam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana tarafna innana tarafna wa annana asrafna wa asrafna fatum alaina tawbah tawsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ووالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكن أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله بكل سوله صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه في صحبه والحمد لله في البر والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.